Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga selawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang telah rela bersedia hadir pada Zoom pagi hari ini. Tema Zoom kita pada pagi hari ini yaitu kita akan membahas temuan, pendapat, atau saran dari teman-teman terkait pembuatan tugas kelompok kita, yaitu pada gerakan Semaul Undong di negara Korea Selatan dalam tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja. Adakah temuan dari rekan sekalian atau pendapat dari rekan sekalian terkait gerakan Semaul Undong tersebut? Silakan bagi rekan-rekan. Baik, di sini izinkan saya yang memberikan tanggapan pertama kepada teman-teman semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya setelah menonton gerakan Semaul Undong di Korea Selatan, yaitu bahwa gerakan inilah yang berhasil membawa Korea Selatan ke kehidupan yang lebih baik. Baik itu dari segi pendapatan, infrastruktur, lingkungan tempat tinggal, dan komunitas. Di sini saya akan mencoba mereview sedikit video dari gerakan Semaul Undong tersebut. Yang dimana pada tahun 1960 pendapatan per kapita Korea Selatan sebanyak 79 sen pada tahun 1962. Luncurnya rencana pembangunan ekonomi 5 tahunan pertama, berkat industrialisasi, Korea meraih tingkat pendapatan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 10%. Tetapi masyarakat yang tinggal di pedesaan tidak merasakan berbagai kemajuan nyata dalam kehidupan warga desa. Lalu pada tahun 1970, 80% rumah di pedesaan masih beratap jerami, hanya 20% yang menikmati listrik, dan banyak warga desa yang memilih untuk meninggalkan desa karena kemiskinan. Lalu Presiden Park Chung-hee ini memperkasai gerakan Semaul Undong setelah melihat suatu desa yang setiap tahunnya terkena banjir, namun warganya bergotong royong untuk memperbaiki lingkungan. Keberhasilan inilah yang meyakinkan bahwa gerakan Semaul Undong dapat diterapkan. Awal proyek Semaul Undong untuk pembangunan desa sangat menarik bagi saya, di mana diberikan kepada setiap orang dan lebih dari 33.000 desa bantuan semen gratis dan mengizinkan penduduk untuk memilih dan melaksanakan proyek tanpa campur tangan pemerintah. Dengan adanya dukungan semen ini membuat warga desa menjadi terinspirasi dan lebih semangat bekerja sama dan keswadayaan. Lalu pada tahun pertama gerakan Semaul Undong ini sudah memperlihatkan pencapaian yang melebihi perkiraan. Lalu pemerintah memberikan tambahan lagi sekitar 500 sak semen dan 1 ton besi untuk desa yang luar biasa atau berprestasi. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah membantu mereka yang bisa menolong diri mereka sendiri. Gerakan Semaul Undong yang lainnya yaitu perbaikan atap rumah, pelebaran jalan, pembangunan jembatan, pelebaran jalan pertanian, pembangunan instalasi air bersih, dan peningkatan pendapatan penduduk desa dengan penanaman tanaman yang cepat memberikan keuntungan. Pada tahun 1970, Korea mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, terbukti dari gerakan Semaul Undong yang menjadikan Korea keluar dari kemiskinan. Adapun faktor-faktor keberhasilan Semaul Undong yang pertama yaitu dukungan sistematis pemerintah. Kuatnya komitmen Presiden untuk mengembangkan gerakan Semaul Undong. Yang kedua yaitu partisipasi sukarela warga desa. Warga desa partisipasi dalam gerakan Semaul Undong secara sukarela dengan cara memilih sendiri para pemimpin dan proyek-proyeknya. Yang ketiga yaitu pembinaan para pemimpin Semaul. Gerakan terfokus pada pembinaan para pemimpin yang berdedikasi. Yang keempat yaitu dukungan khusus untuk desa-desa berprestasi. Lalu yang terakhir yaitu desa sebagai unit pelaksana dasar. Proyek Semaul dilaksanakan di tingkat desa di mana warga masyarakat dan budaya tradisional gotong royong masih Indonesia. Di Indonesia masih banyaknya desa yang tinggal.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT mencatat sekitar 21.173 desa atau 28,2% dari total 74.953 desa di Indonesia masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia telah menerapkan Samal Undong ada 4 desa. Contohnya yaitu Desa Panjong dan Bleberan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Desa Tanjung Wangi di Subang, di Jawa Barat, dan serta Desa Sumbar Mulyo di Bantung, Yogyakarta. Ternyata dalam penerapan program Samal Undong ini tidak dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia karena keterbatasan sumber daya baik materi maupun tenaga ahli. Adapun kendala lainnya yang pertama yaitu masih banyaknya masyarakat atau penduduk desa yang gap pengetahuan dan informasi. Contohnya, pada saat menjalankan program Samal Undong di Desa Panjong dan Belebaran di Kabupaten Gunung Kidul, masih adanya warga yang cukup sulit diajak gap pengetahuan dan informasi mengenai tujuan dari Samal Undong. Yang kedua yaitu masih adanya penduduk desa yang bekerja atau melakukan sesuatu selalu memikirkan berapa uang atau keuntungan yang akan didapatkan. Yang ketiga yaitu adanya pola pikir penduduk desa yang ketika mendapatkan keuntungan mereka itu sudah lebih dari cukup. Nah, di sini saya akan memberikan solusi untuk kendala penerapan program Samal Undong di Indonesia. Yang pertama yaitu mengadakan sosialisasi di setiap desa-desa tertinggal di Indonesia, menjelaskan manfaat, tujuan dari gerakan Samal Undong agar masyarakat tahu akan gerakan ini. Yang kedua, mengubah pola pikir masyarakat atau penduduk desa, terutama berupa duit yang akan didapatkan. Mengajak masyarakat untuk bekerja sama membangun desa dengan secara sukarela dan bergotong royong. Dan hasil yang didapatkan dapat dirasakan oleh diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga yaitu pemerintah harus lebih berkomitmen lagi dan memberikan apresiasi yang lebih kepada desa-desa berprestasi atau yang berhasil bekerja sama membangun desa mereka sendiri. Lalu yang terakhir yaitu pemerintah bisa memberikan modal pembangunan di setiap desa yang tertinggal. Contohnya memberikan semen atau beton agar desa yang tertinggal yang dikarenakan akses jembatan yang sulit. Masyarakat dapat menggunakan bantuan tersebut untuk membangun jembatan. Dan menurut saya, pemberian bantuan berupa bahan-bahan yang dibutuhkan lebih efektif dibandingkan bantuan berupa uang. Mungkin sekian tanggapan saya mengenai video gerakan Samal Undong. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas sampaian pendapat dari Saudari Valesca terkait gerakan Samal Undong. Baiklah, selanjutnya dari gerakan yang lainnya, apakah ada tambahan ataupun perbedaan pendapat terkait gerakan Samal Undong ini? Dipersilakan. Baik, silakan kepada Saudari Mita. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya izin kepada teman-teman semua, Mita akan memberikan sedikit tanggapan dan tambahan mengenai gerakan Samal Undong yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Fariska tadi. Jadi Samal Undong tersebut merupakan sebuah gerakan untuk kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk seluruh rakyat di Korea Selatan. Adapun tujuan dari Samal Undong ini ditujukan bukan hanya untuk waktu sekarang saja, tetapi juga untuk masa depan. Sejak terlaksananya Samal Undong di Korea Selatan, membuat pendapatan kota maupun desa di Korea Selatan tersebut menjadi meningkat. Samal Undong tersebut dilaksanakan dengan melaksanakan perubahan pola pikir masyarakat Korea Selatan tersebut melalui semangat bisa dilakukan dan akan dilakukan. Adapun faktor keberhasilan Samal Undong di Korea Selatan yaitu pertama karena dukungan sistematis dari pemerintah yang mengembangkan Samal Undong. Yang kedua, partisipasi sukarela dari masyarakat Korea Selatan. Yang ketiga, fokus terhadap pembinaan untuk para pemimpin Samal Undong. Yang keempat, dukungan khusus untuk desa-desa yang memiliki prestasi yang lebih dari desa-desa lain. Kemudian untuk yang kelima, itu proyek Samal Undong itu ditingkatkan di desa-desa sebagai unit dasar pelaksanaan Samaul. Kemudian kunci dari kesuksesan Samal Undong di Korea Selatan tersebut yaitu karena pemerintahan Korea Selatan lebih memfokuskan pembangunannya itu kepada desa dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi mereka itu menanamkan cara pandang apabila desa kuat maka
negara juga akan kuat. Jadi segitu yang bisa, hanya sekian yang bisa Mita tambahkan dan tanggapan. Mungkin teman-teman lain ada tambahan lain, Mita kembalikan kepada Ragil. Bella, Bella, terima kasih atas tambahan pendapat dari Saudari Mita bahwa gerakan dari Semau Undang ini memang berdampak positif bagi pembangunan atau pemberdayaan masyarakat karena fokus utamanya itu ingin memberdayakan masyarakat di desa. Oke, ada lagi saran ataupun pendapat, saran tambahan pendapat dari rekan sekalian ataupun perbedaan pendapat? Dipersilakan pada rekan sekalian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya Dinda Permata Bunda memberikan pendapat saya tentang gerakan Semau Undong. Sebagaimana kita ketahui, gerakan Semau Undong merupakan gerakan yang tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi, namun gerakan ini juga terfokus pada pembaruan mental dan pembaruan nasional yang menghadirkan kepedulian nasional dalam diri masyarakat desa. Menurut saya, keberhasilan dari gerakan Semau Undong ini bukan hanya menerapkan proyek-proyek tertentu saja, tapi merubah pola pikir masyarakat dalam mengelola bantuan yang diberikan pemerintah. Selain itu, ada dua hal menurut saya yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan Semau Undong ini, yaitu yang pertama, faktor kepemimpinan dan faktor partisipasi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, dukungan sistematif pemerintah di Semau Undong berdasarkan kuatnya komitmen Presiden untuk mengubah Semau Undong dari desa tertinggal menuju desa yang lebih baik. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa keberhasilan pemberdayaan Semau Undong terdapat di kepemimpinannya dan komitmen tinggi pemimpin dan dedikasi tinggi pemimpinnya. Hal tersebut tercapai dengan pendidikan yang diberikan kepada warga setempat dan difokuskan pada perubahan pikiran, kepemimpinan, dan sikap-sikap untuk mengembangkan kemampuan mereka. Hal tersebut akan memberikan pengaruh besar terhadap proyek-proyek yang dipimpin oleh pemimpinnya tersebut. Selanjutnya, partisipasi masyarakat itu sangat berpengaruh dalam keberhasilan Semau Undong ini menurut saya. Semangat untuk melakukan perubahan di desanya oleh masyarakat ini dengan mengembangkan semangat bisa lakukan, akan lakukan, dan harus lakukan. Menurut saya, jika hal ini diterapkan di Indonesia, kemungkinan besar pemberdayaan yang dilakukan selama ini juga akan mencapai keberhasilan. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah sudah berupaya untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat kurang mampu di Indonesia berupa bantuan. Namun tidak sedikit masyarakat tersebut tidak mempergunakan bantuan-bantuan itu dengan baik. Sedangkan jika masyarakat Indonesia menerapkan pola pikir seperti masyarakat Semau Undong dengan melakukan kegiatan dan berpartisipasi secara sukarela untuk mengembangkan bantuan dari masyarakat, maka kemungkinan besar pemberdayaan yang dilakukan tersebut akan berhasil. Selain itu, proyek-proyek yang dilakukan juga dapat ditiru oleh Indonesia dari Semau Undong seperti memberikan bantuan berupa baku dan tidak memberikan bantuan tunai. Selanjutnya memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berprestasi sehingga masyarakat lain termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Selain itu juga dapat dilakukan pengajaran teknologi berupa teknologi pertanian atau hal-hal lain untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat agar tidak stuck di pengetahuan yang mereka punya atau tradisi yang mereka punya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ragil. Baik, terima kasih atas tambahan pendapat dari Saudari Dinda terkait gerakan Semau Undong.
Baiklah, selanjutnya ada lagi tambahan terkait. Ragil menyampaikan pendapat, Ragil. Baik, silakan kepada Saudari Aisyah. Baik. Kesuksesan Semaul Undong tidak bisa dilepas dari peran serta sinergi dan dari keterlibatan pemerintah, kelompok kepentingan, dan juga masyarakat. Masyarakat desa tidak seharusnya hanya mengharapkan bantuan dari negara, namun mereka harus mengubah dan membantu diri mereka sendiri. Swadaya masyarakat merupakan kunci dari ide Semaul Undong, yang kemudian diperluas ke kemandirian dan kerjasama demi kehidupan desa mereka sendiri. Warga harus menyumbangkan tenaga dan sumber daya untuk kepentingan bersama. Namun apa yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan didukung dan diintegrasikan dengan tujuan pemerintah saat ini, yakni mengurangi angka kemiskinan. Masyarakat pedesaanlah yang melakukan inisiasi, kemudian hal ini didukung oleh pemerintah dengan memberikan bantuan material. Pemerintah desa dibantu dengan pimpinan desa atau yang disebut dengan Semaul leader, orang-orang yang dipercaya dan diberi tanggung jawab untuk memimpin kegiatan Semaul di desa-desa, memberi bantuan dan dorongan semangat kepada masyarakat, kemudian pemerintah akan memberikan reward atau hadiah kepada desa yang berhasil. Sebagai modal pembangunan masyarakat dan nasional, Gerakan Semaul telah diadvokasi sebagai modal pengentasan kemiskinan dan kemakmuran global. Meski banyak faktor di balik kesuksesan pembangunan ekonomi Korea Selatan, Semaul Undong dipandang menjadi kunci keberhasilan tersebut. Namun perbandingannya dengan Indonesia, menurut saya, Indonesia saat ini masih mengalami permasalahan kemiskinan yang cukup tinggi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Indonesia tentunya telah menjalankan berbagai program dalam mengatasi tingginya tingkat kemiskinan tersebut. Upaya yang ditempuh mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Salah satu program pemerintah dengan tujuan mengatasi kemiskinan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. PNPM ini adalah salah satu program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat di mana pemerintah tidak hanya memberikan bantuan secara berangsur-angsur, tetapi terkhusus pada pemberian pembekalan agar masyarakat lebih produktif dengan pelatihan yang diberikan, sehingga masyarakat dapat mandiri dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tambahan pendapat dari saudari saya, itu mengaitkan dari Gerakan Semaul Undong ini dengan Gerakan Nasional PNPM. Baik, selanjutnya adakah tambahan lagi dari rekan-rekan sekalian terkait Gerakan Semaul Undong ini untuk pemberdayaan masyarakat? Izin, Menyampaikan pendapat, saya Bang. Cynthia Pramuda. Lagi. Oke, jadi siapa yang mau duluan? Duluan aja, Kak. Baik. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Oktamulda dengan NIM 19042112. Pada video yang telah saya analisis mengenai gerakan Semaul Undong di Korea Selatan, saya akan memberikan pendapat dan sedikit mereview videonya tersebut. Semaul Undong merupakan suatu gerakan untuk mendapatkan kehidupan dengan kondisi yang lebih baik untuk semua orang, khususnya untuk daerah pedesaan. Sejarah mencatat pada tanggal 16 Mei 1961, Jenderal Park Chung-hee melalui gerakan ini, dia mengambil alih pemerintahan yang sah, kemudian menjadikan presiden, kemudian dia menjadi presiden yang tegas dan yang berkesan otoriter. Melihat kondisi masyarakat yang berada dalam kemiskinan, rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun
pertama dirancang pada tahun 1962, pertama kali diluncurkan berkat industri realisasi Korea pada per tahunnya sekitar 10%. Tetapi masyarakat yang hidup di perdesaan belum merasakan berbagai kemajuan nyata dalam kehidupannya. Maka Presiden Park Chung-hee menyusun sebuah rancangan efektif untuk meningkatkan taraf hidup penduduk Korea Selatan. Dengan adanya gerakan pada tanggal 22 April tahun 1970 diperkenalkanlah gerakan yang disebut dengan Semau Undong. Pada hari-hari awal Semau Undong, pemerintah membuat proyek pembangunan desa untuk memperbaiki kehidupan di wilayah perdesaan. Diberikan di setiap orang lebih dari 33.267 desa di perdesaan negeri dengan 335 saksemen setiap desa dan mengizinkan penduduknya untuk memilih dan melaksanakan proyek tanpa campur tangan dari pemerintah. Dukungan semen tersebut bukan hanya meningkatkan bangunan lingkungan desa tersebut, tetapi juga menginspirasi semangat keswadayaannya. Sebagai hari tahunan pertama, proyek Semau Undong hampir separuh desa-desa memperlihatkan pencapaiannya melebihi perkiraan. Pemerintah menetapkan desa-desa itu sebagai desa luar biasa dan memberikan mereka tambahan bantuan 500 sak semen dan 1 beton besi bagi desa yang berprestasi sekitar 16.600. Masyarakat beserta Kepala Semau Undong dan Kepala Desa menyusun sendiri program yang dibutuhkan oleh penduduk dengan menggunakan dana yang diperoleh pemerintah. Apabila dana yang tidak cukup, maka penduduk dengan sukarela menyumbangkan harta yang mereka miliki untuk keberlangsungan program Semau Undong. Begitu juga dalam pelaksanaan program Semau Undong di masyarakat, bekerja untuk menghasilkan program tersebut seperti membagi waktunya dalam bekerja setiap minggunya menyusun dengan kemampuan dan waktu yang tersedia. Adanya keberadaan pemimpin Semau atau Semau leader sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program Semau Undong. Pemimpin Semau Undong merupakan orang yang ditunjuk dan diberikan pendidikan dan latihan oleh pemerintah Korea Selatan untuk memastikan keberhasilan Semau Undong. Pemimpin Semau Undong ini merupakan sukarelawan yang bekerja sama dengan kepala daerah agar program Semau Undong terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaannya tersebut, bertugas untuk membujuk penduduk desa agar berpartisipasi dalam program tersebut. Perbandingan kemajuan ekonomi di Indonesia dan Korea Selatan, alasannya karena Korea Selatan lebih merdeka 2 hari lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Tepatnya tanggal 15 Agustus 1945. Sama-sama berangkat dari kemiskinan. Bahkan dulu Korea lebih miskin daripada Indonesia. Tetapi sekarang kemajuan di Indonesia sangat tertinggal 10 tahun, bahkan lebih dari Korea Selatan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, tetapi ada salah satu faktor yang signifikan yang mempengaruhinya, yakni karakter perbedaan kelas menengah. Kelas menengah di Korea Selatan berkembang menjadi unsur utama dalam mendorong modernisasi dan pembangunan. Sementara kelas menengah di Indonesia adalah kelas menengah manja. Kelas menengah yang tidak mandiri tergantung pada pemerintahan. Kedua, penghambatan pembangunan ekonomi di negara Indonesia adalah adanya ledakan penduduk dan minat untuk menciptakan inovasi, kreativitas untuk mengelola hasil dari potensi yang ada di desa masih sangat kurang, dan masyarakat lebih mementingkan bekerja daripada harus bekerja sama dalam suatu tim untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Selain itu, mereka di negara-negara berkembang tersebut masih kurangnya modal bagi pelaksanaan pembangunan bangsa.
Seperti yang kita ketahui, lebih dari 2/3 jumlah rakyat di Indonesia berkemukiman dan mendapatkan nafkah dari pedesaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa desa sejumlahnya merupakan basis dari kegiatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan haruslah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan. Di sini saya akan memberikan bagaimana kegiatan solusi dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, mengembangkan potensi yang ada di suatu daerah, atau yaitu meningkatkan inovasi dan kreativitas masyarakat dalam mengolah hasil pertanian di desa agar menjadi sesuatu yang baru dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Yang kedua, mengadakan program kegiatan pemberdayaan, yaitu aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai inisiatif kegiatan pelatihan sehingga potensi yang ada di desa dapat diolah menjadi olahan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, pelatihan keterampilan, yaitu mengajak masyarakat agar mengikuti pelatihan-pelatihan supaya kreatif dan inovatif. Masyarakat yang muncul dan diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan desa. Sekian dari tanggapan saya dan sedikit review dari video. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tambahan pendapat terkait gerakan Small Undongnya, Saudari Cynthia. Selanjutnya, apa ada lagi tambahan dari rekan terkait gerakan ini? Tambahan sedikit tentang gerakan Small Undong, yaitu gerakan ini timbul karena tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di Korea yang mengakibatkan masyarakat pedesaan berputus asa untuk kehidupannya dan memilih untuk pindah ke kota. Namun masih banyak pula masyarakat yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah membuat gerakan Small Undong yang kondisi ini membuat pemerintah Korea berinisiatif membuat gerakan pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat dengan menekankan pada semangat ketekunan, swadaya, dan kerjasama. Keberhasilan gerakan ini dapat dilihat dengan peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga secara drastis. Gerakan ini tidak hanya semata-mata karena kinerja pemerintah, tapi gerakan ini berhasil karena kerjasama dari masyarakat yang berpikir ingin mengubah hidup mereka dari keterpurukan kemiskinan Korea pada masa itu. Keberhasilan gerakan ini membuat Korea sebagai salah satu pionir gerakan pembangunan melalui pemberdayaan desa. Suatu gerakan yang kemudian berusaha diimitasi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Sekian dari kita, Bang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahan pendapat dari Saudari Alvita. Baiklah, mungkin di sini saya juga akan menambahkan sedikit pendapat, mengingat sepertinya sudah cukup lengkap tambahan ataupun pendapat dari rekan sekalian. Intinya dari gerakan Small Undong ini adalah tingkat kesadaran masyarakat, karena dari tujuan dari program modernisasi desa itu bukan hanya berpatok pada peningkatan kelayakan ekonomi masyarakat, tapi dari bagaimana prospek dari perkembangan atau program tersebut untuk meningkatkan tingkat kesadaran ataupun perubahan pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Karena di sini dari gerakan Small Undong ini, pemerintah itu hanya sebagai penyuplai atau pendukung dari pemberdayaan masyarakat. Yang menentukan dari tercapainya tujuan itu yaitu terletak pada masyarakatnya sendiri. Contohnya seperti dari gerakan ini, yaitu gerakan revolusi hijau.
dari gerakan Semolundung ini, pemerintah tidak lagi menyuplai biji-bijian yang mudah untuk ditanami di beberapa titik daerah, karena masyarakat tersebut telah sukses dalam menciptakan biji-bijian itu sendiri. Kemudian ditunjukkan juga seperti kelayakan dari tempat hunian atau tempat tinggal, seperti atap rumah tadi kan, yang sebelumnya dalam bentuk daun-daunan sekarang sudah genteng. Kemudian kelayakan dari sarana transportasi seperti jalan atau pelebaran jalan. Kemudian juga dari pendapatan ekonomi masyarakat yang meningkat, yang sebelumnya dalam setahun hanya $825, sekarang menjadi $1.140. Jadi inti dari gerakan Semolundung ini sangat berperan positif jika diterapkan di dalam gerakan pemberdayaan masyarakat di masyarakat Indonesia. Dan juga yang harus kita perhatikan dari gerakan ini, yaitu bagaimana bisa gerakan ini tercapai, yaitu yang pertama itu yang kita harapkan itu tidak adanya urbanisasi massal masyarakat pedesaan ke kota. Karena takutnya jika terjadi urbanisasi massal, maka gerakan program yang sebelumnya telah tercapai maka akan tertunda atau terhambat lagi. Kemudian juga faktor demografi atau faktor wilayah mungkin juga akan berpengaruh terkait pelaksanaan gerakan Semolundung di Indonesia. Mungkin itu saja. Untuk pembuatan tugas kelompoknya gimana? Tanggapan dari rekan? Mungkin pembuatan tugas kelompoknya nanti bisa kita satukan aja hasil dari tanggapan yang telah kita buat. Jadi itu menjadi tanggapan kelompok. Iya. Oh ya, baik. Mungkin nanti untuk tugas kelompoknya kita buat jadi satu kesatuan dari tanggapan masing-masing. Intinya gerakan Semolundung ini bisa sangat berperan positif jika dilakukan di Indonesia. Mengingat sudah beberapa desa dari tanggapan saudari Bariska tadi, terdapat 4 desa yang telah melakukan, cuma dalam pelaksanaannya mungkin ada hambatan juga ya. Baiklah, mengingat waktu Zoom kita hampir habis, mungkin sekian saja meeting Zoom kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator minta maaf apabila ada salah kata, baik menyinggung perasaan saudari sekalian. Mari sama-sama kita akhiri Zoom meeting pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.